Terima kasih sudah datang di talk show. Makasih, Ini tamu pertama saya dari KPK. Oh, udah nggak lagi. Mantan. Gimana Bang? Nyanyi tadi syair kehidupan? Cukup sulit. Cukup sulit? Iya. Karena sesuai dengan kehidupan sekarang, bukan? Lebih gampang memberantas korupsi. Wow. Tapi giliran gampang berantas korupsi di akhir-akhir jabatan Abang nggak enak ya Bang ya? Nggak apa-apa, karena itu resiko sebuah perjuangan ya. Jadi nggak perlu takut dalam memberantas Nggak perlu korupsi. takut. Baik Bang, Abang juga nggak perlu takut di talk show karena kita santai saja. Boleh. Silakan Bang. Waduh. Emang suka nyanyi Bang? Suka menyanyi? Sebenarnya tidak bisa nyanyi, Tapi Mas suara Rizky. oke juga loh. Tapi saya paling suka dengar lagu lah ya. Setelah tidak lagi KPK kemarin, apa kesibukannya sekarang berarti? Pertama, saya melihat bahwa korupsi itu sebagai virus ya. Virus. Ya, virus. Jadi dia menyebar kemana-mana. Sangat Oleh mudah, karena ya? itu, saya harus mengantisipasi virus ini. Caranya? Caranya, saya juga menyebarkan virus. Tapi virus yang saya sebarkan adalah virus anti korupsi. Nah, cuma kan permasalahannya ketika jadi ketua KPK, pimpinan KPK itu kan banyak masalah yang mendera tuduhan-tuduhan kepada seorang Abraham Samad. Entah mulai dari masalah wanita waktu itu dekat dengan seorang putri Indonesia yang ternyata katanya bukan. Tapi itu kalau kita cerita waktu itu memang akhirnya bisa clear, itu akhirnya bisa diterima bahwa itu memang bukan. Sebenarnya foto itu ketika berlangsung hari anti korupsi di Jogja, ya. Jadi kebetulan si Putri Indonesia itu kalau nggak salah bawa acara lah ya di situ. Jadi fotonya biasa-biasa saja lah ya, foto berdua begini. Dan saya rata-rata banyak orang yang minta foto. Jangankan di pesawat pun rata-rata biasa pramugari, bahkan pilot pernah keluar dari kokpit hanya sekedar minta foto sama saya waktu masih menjabat. Jadi pada saat saya menjabat juga itu dilema bagi saya. Kenapa dilema? Di satu sisi kita harus berhati-hati kan, harus berhati-hati foto. Tapi di sisi lain ada perasaan kalau saya menolak untuk foto bersama orang itu, jangan-jangan orang akan menganggap saya ini sombong. Tapi memang di era kepemimpinan Abraham Samad itu para pimpinan KPK-nya kan ada kena macam-macam laporan kasus, mulai dari Pak Zulkarnain, Adnan Pandu, itu semuanya. Jadi orang Bambang Wijayanto rontok tuh satu persatu. Jadi orang mengistilahkan pada saat itu Mas Rizky kriminalisasi. Kalau itu tadi dikriminalisasi saat itu ya, artinya ada hubungannya tidak dengan pimpinan KPK saat itu yang memberantas korupsi terhadap kasus-kasus tertentu sehingga ini ada kickback, ada atau fight back, ada melawan kembali mereka. Para koruptor itu kan tidak mau tinggal diam begitu saja. Karena zona nyaman yang selama ini ditempati itu jadi terganggu dengan kehadiran KPK. Oleh karena itu dia juga berusaha melawan kembali. Bagaimana cara melawannya? Macam-macam. Bisa teror, bisa kriminalisasi, bisa macam-macam isu seperti novel Baswedan itu juga disiramin air. Nah, ada sampai teror seperti itu ke Abraham Samad? Begini, kalau teror fisik, ancaman fisik itu terjadi kepada semua pimpinan KPK. Kepada Anda? Saya juga. Dan bagi kita teror itu setiap hari Mas Rizky, setiap pagi. Oleh karena itu kita mengistilahkan teror kalau di KPK itu seperti sarapan pagi. Kenapa seperti sarapan pagi? Karena setiap hari itu teror. Jadi kayak orang sarapan aja tiap pagi. Pasti kan? Ada ya? Iya, jadi pasti ada. Jadi karena saking seringnya itu menjadi imun bagi kita. Sudah kita tidak pedulikan lagi sebenarnya. Yang paling diingat teror seperti apa selama menjabat ketua KPK waktu itu? Macam-macam. Saya baru pertama kali dilantik saja, Mas Rizky. Tiba-tiba saya masuk di ruangan saya, 3 jam kemudian datang beberapa orang jaksa penyidik ke ruangan saya. Apa yang dia katakan? Dia memperlihatkan saya HP-nya, dia bilang, dia panggil kakak ke saya ya. Kak Abraham, ini ada ancaman ke dia ya. Tolong sampaikan kau punya ketua Abraham Samad, jangan coba-coba bongkar kasus-kasus besar. Dan kasus-kasus lainnya, kalau dia coba-coba macam-macam, dia akan kita habisi nyawanya dan seluruh keluarganya. Itu jaksa. Itu pertama, 3 jam setelah itu. 3 jam setelah pelantikan saya memasuki ruangan saya. Dan tidak takut saat itu? Saya anggap itu hal yang biasa saja, karena dulu waktu saya di Makassar, sebelum jadi pimpinan KPK, juga saya sudah menghadapi ancaman gitu. Itu ya? Pernah rumah saya itu ya, dilemparin masuk binatang. Binatang yang sudah disembelih, jadi berdarah gitu, mau putus lehernya, dikirim ke rumah. Iya, dikirim ke rumah saya. Darahnya itu di halaman saya. Kemudian ada kertas yang tulisan dari Dalat tentang ancaman.
Itu pembantu saya yang ngambil pada saat membersihkan, terus diserahkan ke saya. Saya lihat, tapi saya biasa-biasa saja. Tapi pada saat itu anak saya yang pertama, yang sekarang sudah mulai kuliah, pada saat itu masih kecil, dia kan udah tahu membaca tuh. Dia tanya mamanya, saya kan dengar tuh, "Mah, siapa yang mau bunuh papa? Kok kenapa sih orang itu mau bunuh papa? Papa kan orang baik." Begitu tuh kata-kata anak saya gitu. Jadi ancaman-ancaman teror itu sudah muncul. Tapi jangan-jangan dulu waktu masih muda memang suka tawuran katanya, saya dapat bocoran ya. Bukan, Jadi, enggak. Suka berantem ya? Enggak, bukan tawuran lah. Tawuran itu konotasinya jelek ya. Jadi apa dong? Dulu di Makassar, Ya. anak laki-laki itu identik dengan dengan kelaki-lakiannya. Oh. Jadi belum bisa disebutkan dia sebagai seorang Laki-laki? laki-laki Kalau nggak berantem? kalau dia tidak pernah mengalami perkelahian. Abraham sama tuh ya? Itu. Ini di Makassar. Makassar. Tapi sekali lagi, ini bagi pemirsa, ini jangan dicontoh. Jadi contoh. Gitu. Jadi tapi memang berantem karena punya ilmu bela diri. Ya, saya ikut ilmu bela diri ya. Apa? Tinju? Tinju. Tinju? Ya. Bisa tinju? Bisa. Pernah mengalami luka nggak? Sobek atau? Pernah, Mas Rizky ini. Ya. Ini sobek ya, kulit Coba saya. saya lihat. Ini. Waduh. Pecah kan? Iya. Coba. Ini ya. Ya. Oh. Terus ini hidung saya nih. Ini. Coba ya. Pukul. Nah, tulangnya kan. Wah. Ah, itu kan bunyi kan? Iya. Itu patah itu. Harusnya itu dipukul siapa masih ingat? Ya, lawan kan gitu ya. Oh, oke. Kalau memang kita bicara tinju, saya juga mau ngajak tinju. Saya udah siapkan di sini, ada glove di sini. Ajarkan saya bertinju, kemudian kita bertinju. Ini, pegang. Ya. Sahabat, kita tinju ya. Ya. Kita ke sini. Gimana? Ya. Pukulan-pukulannya, jenis pukulannya. Kalau begini, strike. Wah, Gitu kan? itu strike ya? Ya. Oke. Terus strike. Oke. Kalau saya gini-gini itu namanya jab. Jab. Mas Rizky. Oke. Ya. Apa lagi? Terus kalau saya misalnya hantam Anda begini, Ya. ini namanya hook. Itu hook. Ya. Oke. Kalau misalnya saya gini, Ya. ini namanya uppercut. Oke, kita contohkan di sini kalau gitu. Terus misalnya gini, Apa lagi? kita kan harus menahan pukulan itu ya, Oh, harus ya. menghindar dari Iya. pukulan. Iya. Ini namanya double cover. Oh, double cover. Ya. Oh, oke. Biasanya gini, kalau orang double cover, Ya. apa strategi kita supaya dia menurunkan ini, supaya kita bisa pukul muka wajahnya? Oke. Maka yang kita pukul ini ulu hatinya terus gini. Oh. Karena kalau ulu hati dipukul terus begini, Pasti dia turun. akan tekanannya turun. Begitu Terus dia turun, kita Oh, masuk kasih hook, sini. gitu. Oh. Bisa betul. Jadi itu strategi kan? Strategi ya. Karena yang paling mematikan kalau di dunia tinju itu adalah daerah sini, Mas Rizky, ini Rahang, rahangnya. rahang ya? Kalau kita telak mengenal rahangnya, maka saraf dari sini nih akan sampai di sini dan dia melemah. Kalau dia melemah, maka orang itu akan jatuh. Oh, oke. Kalau pas telak ya. Coba tunjukkan di sini. Jangan di saya. Oh, gitu. Itu apa tadi? Itu jab itu. Oh, jab. Jab ya. Kali ini strike. Oh, strike. Ya. Kalau hook. Oh. Saya coba pukul sekali ya, coba ditakis. Iya. Oke? Kapan lagi kita bikin KPK? Oke. Kita masih ada lagi perbincangan nanti, masih banyak tantangan lagi di e-talk show ya. Iya. Kita jeda dulu, kita kembali sesaat lagi. Wanna be like this believer. I can stand on that single line. Abraham Samad, aduh, saya lelah juga, saya minum lagi deh. Habis sama-sama, tinju Mas. berat juga. Abraham Samad, kalau melihat KPK sekarang seperti apa sih? Seorang Abraham Samad melihat KPK yang sekarang. Saya masih melihat KPK yang sebenarnya ya, on the track dan masih bisa diharapkan. Tolak ukurnya begini, kalau KPK itu sudah tidak diserang dari luar, tidak dilemahkan, ya, tidak dibombardir dari luar, itu berarti justru KPK-nya tidak bekerja. Tapi kalau KPK masih dibombardir dari luar, diserang terus kemudian diupayakan dilemahkan, itu berarti KPK-nya bekerja maksimal.
Oke, itu tanda tolak ukurnya. Ya, indikatornya. Kita masuk ke dalam kasus lagi nih, kasus yang masih hangat sampai sekarang belum ketemu siapa pelakunya. Itu kasus terhadap penyidik dari KPK, Novel Baswedan. Ya. Anda sendiri mendorong untuk segera adanya TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Ya. Kenapa Anda akhirnya harus bersuara, kemudian sampai mendatangi KPK memberikan support, ini harus segera tuntas dengan dibentuk TGPF? Karena saya lihat begini, Mas Rizky, bahwa dalam tempo yang begitu lama, 200 hari lebih, itu belum ada tanda-tanda pelaku itu ditemukan, pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan. Oleh karena itu, saya melihat kalau kasus ini tidak terungkap dan pelakunya tidak ditemukan, maka saya yakin kasus seperti Novel akan terulang lagi di kemudian hari. Karena kita ada contoh, sebelum saya masuk jadi pimpinan KPK, Pak Busro pernah mengatakan ke saya, waktu Pak Busro kan sempat setahun ya, bahwa di masa dia ada seorang pegawai KPK juga yang diteror secara fisik, itu ditabrak. Ya, dia lagi naik motor ditabrak sehingga masuk rumah sakit juga, patah kakinya. Itu juga tidak pernah ditemukan pelakunya, ya, tidak pernah terungkap. Akhirnya apa? Terulanglah kepada Novel ini. Jadi kalau Novel nanti juga tidak terungkap, saya yakin juga pegawai-pegawai KPK sendiri Akan terus mengalami hal yang sama. akan mengalami hal yang sama. Ini soal kasusnya Ketua DPR, Setia Novanto. Iya. Nah, ini kemudian sudah diperadilankan, sudah dikabulkan pra-peradilannya terhadap penetapan tersangkanya, kemudian dikeluarkan lagi oleh KPK sprindik baru. Memang bisa seperti itu? Bisa. Ini pernah dilakukan KPK pada kasus Wali Kota Makassar, Ilham Arif Surajudin. Pada saat itu tersangka Wali Kota Makassar juga melakukan pra-peradilan dan dia menang pada saat itu. Maka gugurlah status tersangka pada saat itu. Tapi kemudian pada saat itu juga diterbitkan lagi sprindik baru. Oleh karena itu kasusnya lanjut dan yang bersangkutan divonis terbukti. Jadi memang bisa. Bukan mengada-ngada, jadi bukan mengada-ada karena ini tidak suka sprindik baru ya, membenci. bukan mengada-ada. Bukan mengada-ada. Baik, Bang Samad. Di e-talkshow ini, selain tadi sudah mengajarkan saya teknik bertinju, sekarang di e-talkshow itu selalu ada tantangan untuk bintang tamu saya. Ya. Tantangannya apa saya juga nggak tahu, karena saya juga akan ditantang sepertinya. Ya kita lihat sama-sama tantangannya apa di e-talkshow. Saya ikut saya, Bang Samad. Bang Samad, mari kita lihat tantangannya apa malam hari ini untuk Malam. Kita mau tes kejujuran atau keberanian. Truth or dare? Tadi Bang Samad ini nggak ada takutnya. Nggak ada Sekarang shoot dulu. Oke, Jepang, Pak. Jepang, Pak. menang apa kalah nih? Kalah dong. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama cinta pertama Anda dan di mana pertemuannya. Udah saya dare aja deh. Dare. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Silakan, Pak. Bapak gawat nih, salah pilih. Saya pilih E. Tadang! Apa nih? Kita minum, coba, Pak. Nggak boleh sedikit, langsung banyak. Nggak boleh minum, Pak. Pak, Jangan hanya karena makan ini, e-talkshow nggak ada lagi loh. Ini pedes banget ini. coba, Pak, dimakan. Suka mie instan ya? Suka Jangan. nggak suka mie instan? Nggak suka mie instan? Enggak suka. Izinkan saya suapin, boleh? Lagi. Bapak jangan malu-maluin, kan. Bapak tuan rumah loh. Sudah. Kesan-kesannya gimana, Pak? Ini nggak hilang-hilang nih pedesnya. Giliran Pak Samad. Pak Samad. Pertanyaan pertama. Sebutkan jumlah mantan pacar. Tunggu dulu. Sejak dari bangku SMP, Pak. Jadi Truth yang or dare? serius, gak serius dihitung semua, Pak. Truth atau dare, Pak? Dare. Dare. Oh, dare. Nah,
Saya tahu kenapa Bang Samad tidak mau menjawab apa? Jumlah apa? Mantan pacar. Jumlah mantan pacar. Karena nggak kehitung. Jadi lebih memilih Der. Oke. Kotak mana yang Bapak pilih? A, B, C atau D? B. Dibuka Mari dasar, kita Bang. lihat. Ambil Bang Samad. 1, 2. Diambil Bang, dilihatkan. Apa itu? Meminum 1 sloki jeruk nipis. Pak, ini jamu ramuan sehat. Mau kurus minum ini Pak, tanpa gula Pak. Saya udah kurus. Minum, minum. Ya. Terus Pak. Luar biasa. Bagaimana rasanya Pak? Seasam masa Mantap. lalu. Yang kedua, apa hal yang Anda rahasiakan yang hingga sekarang tidak ada seorang pun yang tahu? Ayo. Pasti jawabannya Der. Bukan. Namanya juga rahasia ya. Sampai sekarang saya tetap rahasia lah. Oh, Jadi saya pilihnya Der. Der. Oh, rahasia kok. Saya pilih A. Silakan buka. Mantap. Bapak harus memakai 3 biji ini sampai acara selesai Pak. Coba. Di daerah muka Bapak ya. Misalnya di alis, di hidung, anting aja Pak, anting Pak. Sakit juga lama-lama. Sakit ya? Sakit juga lama-lama. Nah, Nah, yeay. Yang selanjutnya buat Bapak Abraham Samad. Sebutkan hal terbodoh yang pernah dilakukan dalam hidup Bapak. Truth atau dare? Truth aja Pak, kebanyakan dare. Truth kan? Truth. Yes. Apa Pak? Dulu, waktu saya kecil, saya suka mengamati ayam yang mengerami telurnya. Terus ketika itu menetas, jadi anak kan. Hal yang paling bodoh saya lakukan, saya Apa, coba Pak? melakukan eksperimen. Ya. Saya ambillah 3 telur ayam pada saat itu. Terus saya ambil ada besi begini, lebar ya. Saya taruh di atasnya 3 telur ayam itu. Terus di bawahnya saya nyalakan api pakai kayu dan saya beginiin kan gitu. Hah? Saya tunggu sampai lama. Jadinya? Ketika waktu sudah lama ternyata telur ini pecah dan tidak menjadikan anak. wah, ini cerita baru tahu saya nih. Pak Bos, Ya, kebohongan apa yang pernah dilakukan di hadapan pasangan? Ayo. Truth or dare? kebohongan apa yang pernah? Truth. Truth. Bapak sering bohong? Jadi waktu itu. Serius? Jadi waktu itu kebohongannya adalah bilangnya nganter ibu, Oke. taunya nganter yang lain. Pak. Bilangnya nganter ibu, ternyata nganter bapak. Mbak Abraham Samad, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. talk show. Makasih Pak. Luar biasa. Maaf ya Pak dikerjain. Apa-apa. Kita masih punya Pak, kita sebelum kita nanti berpisah kita foto bersama dulu Pak, kita selfie. Ya, ini Pak, pakai Ini ini. Pak. Kita bertiga Pak. Sini Pak, sebelah sini. maju kalau tidak siap. Jangan maju kalau ragu. Jangan maju kalau bosan. Jangan maju kalau takut.
Negeri memanggil bukan untuk jabatan,